Selamat pagi, siang, dan malam semuanya. Saya Ricky Cimarson yang Manalu dengan NIM 31SB3009. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang heat condition without viscous heat source. Jadi, heat condition atau kondisi panas ini merupakan perpindahan perpindahan energi termal melalui melalui eh, kontak langsung antar molekuler di dalam zat padat atau antar zat padat yang didorong dengan adanya temperatur gradient atau perbedaan temperatur. Jadi, kalau pada daerah yang bertemperatur lebih tinggi akan bergerak menuju ke daerah yang dengan temperatur lebih rendah. Selanjutnya untuk energi balance equation-nya atau persamaan persamaan neraca energinya. Rate of rate of energy in by convective transport dikurangi dengan rate of energy out by convective transport ditambah dengan rate of energy in by molecular transport dikurang dengan rate of energy out by molecular transport ditambah dengan rate of work done on system by molecular transport dikurang dengan rate of work done by system by molecular transport ditambah dengan rate of work done on system by external force ditambah dengan rate of energy production sama dengan 0. Untuk asumsinya, kelengkungan silinder di sini diabaikan sehingga sistem jangka Cartesian dengan panjang L dan lebar W sehingga sistem ini tidak dipengaruhi oleh gaya gravitasi. Konduktivitas termalnya konstan, berada pada kondisi steady state dan incompressible. B di sini merupakan ruang antar silinder, tempat di mana fluida mengalir dengan aliran laminar. Di sini terjadi perpindahan panas dari silinder luar menuju ke dalam silinder dan menuju ke dalam silinder dalam dengan melalui fluida. Untuk permukaan silinder di sini, silinder bagian dalam dipertahankan pada T sama dengan T0 dan T sama dengan TB, di mana T ini yang menjadi fungsi terhadap R itu sendiri. Panas yang dihasilkan di sini disebabkan oleh adanya dasi viskos dan disebut sebagai sumber panas atau SV. Dan distribusi kecepatan di sini bersifat linear, di mana Vz per Vb sama dengan X per B. Berikut untuk profil distribusinya. Yang ini merupakan silinder luar, silinder dalam, dan ini yang untuk kontrol volumenya yang akan saya tunjukkan di slide berikutnya. Ini adalah titik di saat Z sama dengan 0. Untuk volume control, di sini saat rho Z sama dengan di saat rho Z ada Z sama dengan 0 yang menembus volume kontrolnya, sehingga dapatlah dia rho Z pada saat Z sama dengan L. Dia menembus dari bawah atas, yang untuk bawah dia rho X pada saat X, dan yang di atas rho X pada saat X ditambah dengan delta X.
yang dari panjang, dia row Y pada saat Y-nya sama dengan 0 akan menembus sistemnya, lalu dia menjadi row Y pada saat Y ini sama dengan W. Sini. Untuk rate of combined energinya, yang masuk pada saat X itu L dikali W dikalikan dengan rho X pada saat X. Yang ini L dikali dengan W dikalikan dengan rho X pada saat X. Untuk yang keluar pada saat X ditambah delta X, yaitu L dikali W dikalikan dengan rho X pada saat X ditambah delta X. Yang masuk pada saat Z sama dengan 0, yaitu W dikalikan dengan delta X dikali dengan rho Z pada saat Z sama dengan 0. Yang keluar, dia pada saat Z sama dengan L, yaitu W dikali delta X dikalikan dengan rho Z pada saat Z sama dengan L. Untuk yang masuk pada saat Y sama dengan 0, itu L dikalikan dengan delta X dikalikan dengan rho Y pada saat Y sama dengan 0, dan untuk yang keluar pada saat pada saat Y sama dengan W, yaitu um, L dikalikan dengan delta X dikalikan dengan rho Y pada saat Y sama dengan W. Fluida di sini tidak mengalir bergerak akibat ada eh, tidak mengalir, melainkan bergerak akibat adanya rotasi dari silinder luar. Maka flux energi konvektif di sini di diabaikan. Sistem di sini tidak mengalami perubahan volume dan tidak ada gaya eksternal yang bekerja. Dan juga sistem ini tidak memiliki sumber energi eh, internal seperti pada reaksi kimia. Sehingga didapatlah nanti rate of energy in by molecular motion dikurang rate of energy out by molecular motion sama dengan 0. Hmm. Kita masuk ke distribusinya. Jadi LW di, eh, L dikali W dikalikan dengan rho X pada saat X dikurang dengan L dikali W dikali dengan rho X pada saat X ditambah delta X sama dengan 0. Ini kita bagikan dengan L, W, dan delta X. Sehingga didapatlah dia rho X pada saat X dikurang dengan rho X pada saat X ditambah delta X per delta X sama dengan 0. Ini akan dilimitkan dengan delta X menuju 0. Jadi, limit delta X limit delta X menuju 0 dari rho X pada saat X dikurang rho X pada saat X ditambah delta X dibagikan dengan delta X sehingga dapatlah limitnya itu 0. Nah,
sehingga didapat limit delta X menuju 0. Maaf, di sini ada sedikit kesalahan. Harusnya di sini menuju 0. Jadi, dia itu limit delta X menuju 0 dari 0. Didapatlah persamaan diferensial d rho X per dx sama dengan 0. Nah, persamaan diferensial ini akan diintegralkan sehingga integral dari d rho x sama dengan integral 0 dx. Sehingga rho x sama dengan C1. Yang ini menjadi persamaan pertama atau persamaan satu. Untuk perlu kita ketahui juga bahwa flux energi gabungan itu rho sama dengan 1 per 2 rho V pangkat 2 ditambah dengan rho H dikalikan ini akan dikalikan dengan P ditambah tau dikali P ditambahkan dengan Q. Jadi yang ini merupakan dari energi kinetiknya. Jadi rho dikalikan dengan energi kinetik ditambah rho dikalikan dengan entalpi lalu dikalikan dengan kecepatannya. Yang di sini tau dikalikan dengan kecepatan. Ya, tau ini tegangan geser atau shear stress-nya. Lalu ditambahkan dengan konduksivitas panas. Selanjutnya kita akan meninjau komponen dari flux energi gabungannya. Jadi yang ini merupakan flux energi konvektif vektor sepanjang X, sehingga yang dimana dia tuh Vx sama dengan 0. Jadi untuk tau dikali dengan P atau flux kerja molekulernya, kita dapat tau, tau dikali P sama dengan tau XX dikali Px ditambah dengan tau Xy dikalikan dengan Py ditambah tau Xz dikali Vz, di mana Vx sama dengan Vy sama dengan 0. Sehingga kita dapatlah nanti hasil dari sini akan dibagikan dengan selanjutnya akan kita dapat tau dikali V sama dengan tau Xz dikali Vz pada saat yang dimana tau Xz dikurang dengan di sini tau Xz sama dengan min mu dVz per dx. Sehingga didapatlah tau dikali V sama dengan min Vz dikali mu dikali dengan dVz per dx. Jadi Qz-nya sama dengan untuk Qz sama dengan min K dt per dx. Sehingga untuk rho x sama dengan 0 ditambah min V2 dikalikan dengan mu dikali dv. Di sini min Vz dikalikan dengan mu dikali dVz per dx ditambah dengan nilai Qx-nya tadi yaitu min K dikali dengan dikali dengan dt per dx. Jadi dari persamaan satu tadi, setelah kita dapat rho x sama dengan C1, kita dapatlah min Vz
dikali mu dvz per dx dikurang k dikali dt per dx sama dengan C1, yang dimana Px sama dengan Vb dikali X per B. Untuk yang diferensialnya, dVx per dx, dVz per dx sama dengan Vb per B. Selanjutnya, min Vb dikalikan dengan XB, dikali dengan mu, dikalikan dengan Vb per B, kurang K, dikali dt per D. Oh, maaf di sini yang kurang. Dia tuh min K dt per dx sama dengan C1. Jadi min Vb per B dikuadratkan dikalikan dengan mu X dikurang K dt per dx sama dengan C1. Lalu min K dt per dx sama dengan C1. Jadi yang dari sini kita pindahkan menjadi C1 ditambah VB per B kuadrat dikuadratkan dikalikan dengan mu X. Lalu dt per dz dt per d per dx ya, dt per dx sama dengan min vb per b dikuadratkan dikalikan dengan mu xk per k dikurang c1 per k. Nah, persamaan ini akan diintegralkan sehingga didapat integral dari dt sama dengan integral min vb per b dikuadratkan dikalikan dengan mu xk per k dikurang integral C1 per K dx. Jadi dia itu sehingga didapatlah T sama dengan min mu X kuadrat per 2K dikalikan dengan VB per B dikuadratkan dikurang C1 dikali X per K ditambah C2. Jadi untuk boundary condition yang pertama, pada saat X sama dengan 0, pada saat X sama dengan 0, yaitu pada saat T sama dengan T0. Jadi T0 di sini sama dengan mu. Yang dari persamaan ini kita substitusikan nilai X-nya. Jadi min mu dikali 0 kuadrat per 2K dikalikan dengan VB per B kuadrat dikurang C2 dikali 0 per K ditambahkan dengan C2. Didapatlah untuk persamaan kedua yaitu rho Z sama dengan T0. Untuk boundary condition yang kedua, pada saat X sama dengan B atau T sama dengan TB, jadi TB di sini dari persamaan T yang tadi, kita substitusikanlah nilai dari X-nya. Sehingga menjadi min mu dikali B kuadrat per 2K dikalikan dengan VB per B kuadrat dikurangi C dikali K per K ditambah T0. Kita sederhanakan nanti dapatlah dia C2 sama dengan min mu PB kuadrat per 2B dikurang delta B dikurang dengan dikurang TB dikurang T0 per B dikalikan dengan K.
Yang ini kita buat menjadi persamaan ketiga. Selanjutnya kita substitusikan eh, nilai dari C1 dan C2 ke persamaan T yang sudah kita dapat tadi. Sehingga didapatlah dia eh, T dikurang T0 sama dengan mu X kuadrat per 2K dikalikan dengan VB per B dikuadratkan ditambah X per B dikali mu dikali VB kuadrat per 2K ditambah TB dikurang T0. Yang persamaan ini dibagikan dengan TB dikurang 0. Setelah dibagikan dan disederhanakan, kita akan mendapat T dikurang T0 per TB dikurang T0 sama dengan X per B ditambah X dikali mu dikali VB kuadrat per 2K dikalikan dengan TB dikurang T0 dikali dengan B dikalikan dengan min min X per B ditambah 1. Selanjutnya kita akan masuk ke Brinkman number. Jadi eh, jadi Brinkman number ini adalah parameter yang tidak berdimensi di dalam eh, mekani mekanikal eh, mekanik dalam fluida mekanik. Dalam mekanika fluida dan perpindahan panas yang dihasilkan oleh viskositas fluida dan adanya perpindahan panas konduktif. Bisa dibilang dia itu analisis fluida dengan efek viskos yang signifikan. Jadi untuk baik numbernya dengan persamaan NBR sama dengan mu per K dikalikan dengan VB kuadrat per TB dikurang T0. Sehingga didapatlah dia T dikurang T0 per TB dikurang T0 sama dengan X per B ditambah 1 per 2 NBR dikali X per B dikali dengan 1 dikurang X per B. Sekian penjelasan dari saya. Jika ada kesalahan kata, mohon maafkan. Terima kasih.